Nabi pernah diminta jadi imam untuk jenazah salah seorang sahabat. Nabi nggak pernah mau langsung angkat takbir lalu menyolatkan jenazah orang, kecuali Nabi tanya tentang beberapa perkara. Salah satunya yang Nabi tanya, apakah si mayit ini punya hutang? Sekali lagi, Nabi nggak mau angkat takbir, kecuali Nabi tanya, apakah si mayit ini punya hutang? Salah seorang sahabat menjawab, iya Rasul, betul si mayit ini, sahabat kami ini punya hutang ya Rasul. Mendengar si mayit punya hutang, Nabi nggak mau menyolatkannya. Nabi langsung mundur. Lalu Nabi berkata, Salli ala sahibikum, kalian sajalah yang menyolatkan sahabat kalian. Saya tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Pelajaran pertama dari cerita singkat ini, jangan anggap remeh tentang hutang. Bisa bikin panjang urusan. Makanya dalam Quran itu ayat terpanjang nomor 1 tentang ayat bicara hutang. Yang kedua tentang warisan. Bisa bikin panjang, gak selesai di dunia, berbunuh-bunuhan sampai akhirat urusan. Maka lihat orang kalau sudah ngutang, begitu ngutang manisnya kayak 17 malaikat. Begitu ditagih kayak 17 setan. Ya, mantap. Bujur. Bujur benar. Bujur. Bujur. Bujur benar. Bujur banget. Bu, Nabi nggak mau nyolatin orang yang punya hutang. Maka hadis ini kemarin sempat saya usulkan Pak Dewan ke Majelis DPR RI. Saya sampaikan kepada teman-teman di DPR dan MPR, kalau bisa siapapun presiden Indonesia ke depan, kalau suka ngutang jangan sholatkan jenazahnya. Setuju? Ya. Setuju? Setuju benar. Enak di dia, nggak enak di anak cucu kita. Yang cair dia, yang bagi-bagi hasil kroninya, yang ngutang negara, yang bakal memperjuangkannya anak cucu kita 7 keturunan setelahnya. Bungul-bungul pintar. Bu, jadi jangan disumpah saja pakai Quran, sumpah pakai hadis. Biar kalau kamu hutang, kamu nggak disolatkan jenazah. Semakin banyak hutang, semakin membuat negaramu nggak ada harga dirinya di mata negara lain. Orang yang punya hutang tidak ada harga diri. Tidur malam tidak nyenyak, makan tidak kenyang. Apa lagi? Ngalok kepala, ngalok kepala, ngalok kepala. Kepala. Bujur. Bujur benar. Ajil. Nabi nggak mau nyolatin orang yang punya hutang. Nabi mau pulang. Begitu Nabi mau pulang, sahabat yang lain sedih. Lihat nasib sahabatnya yang wafat nggak dilepas oleh Nabi. Lalu ada yang mengangkat tangan. Abu Qatadah, dia mengangkat tangan. Ya Rasulullah, alayya dainuhu. Biarkan hutang sahabatku ini jadi hutangku. Biarkan aku yang akan melunasinya. Aku mohon ya Rasul, mundur lagi, sholatkan dia. Saya yang akan bayar hutangnya. Ayo, mendengar baru ada sahabat yang lain punya niat loh untuk melunasi hutangnya. Ini belum dibayar, baru punya niat baik. Nabi langsung mundur lagi, angkat takbir, Nabi sholatkan jenazah orang itu. Ini dalil bahwa niat baik saja sudah sampai kepada si mayit. Kalau nggak sampai, Nabi nggak mau balik lagi. Emang Nabi orang bodoh? Emang lebih pintar Wahabi daripada Nabi?
Bujur. Bujur benar. Bujur. Saya perlu menyampaikan ini Umi. Karena sahabat saya Ustaz Arifin Ilham dari dulu cerita diserang terus sama Wahabi dan Salaf. Dikafir-kafirkan, disyirik-syirikan, dibid'ah-bid'ahkan. Saya termasuk orang yang gak pernah diam ketika lihat orang baik diserang. Saya siap pasang badan. Betul? Betul. Betul. Hati-hati, Kalimantan Selatan Wahabinya sudah merajalela. Iya. Salafinya sudah merajalela. Bujur benar. Betul? Bujur. Sudah berani mengkafir-kafirkan guru Iya. sekumpul. Iya, bujur. Betul? Bujur benar. Benar-benar nggak tahu diri. Anak baru lahir, anak baru kencur. Dia belum mati, belum terbukti kemudiannya guru sekumpul sudah mati. Walaupun sudah mati, Allah nampakkan keberkahan dan kemuliaannya bisa menjadi asbab menggerakkan hati jutaan orang berbagai daerah meramaikan hari haulnya. Siapa yang menggerakkan itu kalau bukan Allah? Makin tahun makin bertambah. Siapa yang punya kuasa? Allah. Mana mungkin Allah pinjamkan kekuasaannya? Kalau tidak, itu orang mesti dicintai Allah. Bujur. 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 Bujur benar. Dia belum mati, belum kelihatan kemuliaan, sudah komentarin orang yang mati punya kemuliaan. Itu namanya nggak tahu diri orang. Ada bahasa lain? Tandui. Faris. Bib. Tandui masam bib. Tandui masam. Tandui masam. Tandui masam. Wahabi. Maula salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Jangankan kita manusia, makhluk yang lebih sempurna yang Allah ciptakan dengan cetakan ahsan takwim. Ada makhluk lain, pohon kurma, sampai loh kebaikannya buat mayit. Jangankan kita, makhluk yang lebih sempurna dari makhluk Allah lain, pohon kurma saja kebaikannya bisa sampai kepada si mayit. Saya hadirkan ceritanya. Bapak Ibu, anak-anakku, Nabi pernah lewat di satu kawasan. Bantu saya dong. Kalau tangan saya begini, kasih bunyi. Biar kita merasakan suasana seolah-olah ada di zaman itu. Oke. Paling tidak ini membantu saya membangunkan teman tidur sebelah. Siap? Siap. Siap? Dulu Nabi pernah lewat di salah satu kawasan. Kalau begitu, begini. Nyosor aja. Nggak sabar amat. Ini dasarnya. Ini sifatnya mama. Kadang-kadang kita belum siap main rekam. Ajil. Ini teknik ceramah terbaru. Baru saya desain, saya ciptakan, saya karang. Iya. Kalau ada yang niru-niru berarti copy paste Al-Habsyi. Woi, mantap. Ini namanya retorika dalam berdakwah. Cerita yang sederhana dikasih bumbu dan intrik-intrik menarik membuat cerita terasa lebih menarik. Wis. Sekaligus ini ngetes konsentrasi jamaah. Siap konsentrasi. Kalau tangan saya sudah begini baru kasih bunyi. Orang baru begini main nyosor. Siap ya? Siap. Dulu Nabi pernah lewat di salah satu kawasan. Mantap. Saya punya asisten.
Lebih heboh, lebih heboh. Bersama para sahabat lain sendiri dunia lain. Tiba-tiba tiba-tiba siap-siap dulu, siap-siap. Kalawasan Tommy mau tahu nggak, ada jamaah saking dia mau siap-siap itu mulutnya sampai begini loh. Terbawa dengan alur cerita. Iya. Terhipnotis. Iya. Mantap. Anak-anak, Nabi kan pernah lewat di salah satu kawasan, jalan bersama sahabat, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Nabi berhenti. Lalu Nabi mengambil pedangnya dan memotong salah satu pelepah kurma. Lalu Nabi tancapkan pelepah kurma itu di dua kuburan yang ada di hadapannya. Melihat Nabi mengambil pedang, memotong pelepah kurma menjadi dua, lalu Nabi tancapkan dua potongan itu di kuburan yang ada di hadapannya. Para sahabat bertanya, mana ada dia ngomong begitu? Biasa susah. Dengan program nih, kalau pohon kurma saja amalannya sampai, masa kita yang masih menghidup manusia lebih mulia dibilang Wahabi nggak sampai? Nabi lagi jalan nih, lewat ada kuburan dua, Nabi berhenti, Nabi ambil pedang, Nabi potong pelepah kurma, dibagi dua, pelepah kurma dipotong dua, namanya siko bagi dua. Potongan pertama Nabi tancapkan di kuburan yang pertama. Potongan kedua Nabi tancapkan di kuburan sebelahnya. Melihat yang dilakukan Nabi, sahabat bertanya, "Ya Rasul, apa yang kau lakukan barusan ya Rasul?" Nabi jawab, "Aku kesian lihat dua orang mayit yang ada dalam kubur ini. Dua orang mayit dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah. Aku kesian, maka aku ambil pelepah kurma, aku tancapkan di kuburnya." Lagi diazab ya Rasul? Iya. Emang dulu dia bikin dosa apa ya Rasul? Nih kata Nabi, mayit yang pertama ini dia dulu pernah bikin dosa. Waktu hidup sering namimah, ngadu domba. Bahasa kerennya provokator, tukang kompor, anjur atar. Mantap. Ya. Masukkan ke kamus saya. Iya. Anjur atar. Iya. Bu, lalu jenazah yang kedua diazab, dosanya apa? Kata Nabi, kalau yang kedua ini diazab, dulu waktu hidup di dunia suka nggak bersih istinjanya. Nih bocah-bocah dengerin ya. Kalau suka kencing sembarangan, itu nanti diazab dalam kubur. Jangan main-main, nggak boleh lihat tanah kosong, main nyemprotnya. Dibasuh.
Hati-hati lo. Lagi kencing ada lubang main nyosor aja. Nggak tahu ada anak jin di sana. Kemarin saya sebelum berangkat ke sini, ada tetangga saya minta doa, Habib minta doa. Untuk siapa? Keponakan saya Habib. Namanya siapa? Bulan bin Bulan. Kenapa? Ketenggoran. Oh ketenggoran. Kapuhunan. Kapuhunan bahasa sini. Kapuhunan. Kepohonan. Masya Allah. Perasaan saya ketenggoran aja udah sakit, apalagi kepohonan. Ini cerita benar loh, cerita benar sebelum saya berangkat. Namanya Nden. Orang Sukabumi. Masih kecil SMP. Ternyata dia suka pipis sembarangan. Ada lubang, jangan lupa loh, salah satu tempat yang paling disenangi oleh jin. Rumah kosong, lubang, tempat-tempat kotor, jangan sembarangan. Kan dia pipis dari sana. Ternyata mungkin ada anak jin. Diselentik. Bengkak kayak bola, Pak. Kepohonan. Bengkak. Itu di sangat bingkarungan. Ambil daun buah berdarah. Tujuh lembar. Dibacakan doa-doa ruqyah. Kabar terbaru saya dapat, alhamdulillah sudah bisa berjalan. Jangan main-main. Di dunia ini bukan cuma kita penghuni, lebih banyak makhluk mereka di depan kita. Kita mati kalau mereka mati terus bertambah. Bujur benar. Kayaknya nih bocah-bocah jangan lagi sembarangan pipis. Anak sekarang ini bukan cuma pipis sembarang, main tembak-tembakan pakai pipis niu. Diazab dalam kubur diazab. Aku kasihan, kata Nabi, dua jenazah ini diazab oleh Allah. Maka aku ambil pelepah kurma, aku tancapkan di atas kuburnya. Nabi yang jamin loh, la'allahu ayyukhaffifa anhuma ma lam yaibasa. Selama pelepah kurma ini masih basah, kalau basah berarti hidup, kalau kering berarti mati. Selama dia masih hidup, dia akan meringankan siksaan si mayit di dalamnya. Kata ulama, bagaimana pohon bisa meringankan si mayit? Tahu nggak pohon itu? Kalau dia hidup, daunnya bergerak, dia bertasbih, dia berzikir, dia bertakbir, dia bertahmid. Bukankah dalam hadis, likulli takbiratin sadaqah, wa likulli tasbihatin sadaqah, wa likulli tahmidatin sadaqah. Setiap takbir, tahmid, tahlil, semuanya itu sedekah. Dari makhluk manapun nilainya sedekah, dan yang sampai kepada si mayit adalah sedekah. Bujur. Ayo, kalau tahlilnya pohon saja sampai, masa tahlil kita nggak sampai? Balon bujur. Bungul. Kalau kamu nggak mau ngamalin tahlil, ya nggak usah mengkafirkan kami, nggak usah mentahlil, membid'ah-bid'ahkan kami. Betul? Betul. Tapi nggak boleh, Habib. Tidak boleh. Tahlil itu kan tidak pernah ada di zaman Nabi. Nabi tidak pernah menahlilkan istrinya, sahabatnya, pamannya. Nih, kalau ngaji sudah tanggung-tanggung nih. Gak bisa jadi dalil apa yang gak ada di zaman Nabi, apa yang gak dilakukan Nabi, lalu hukumnya langsung jadi haram. Gak bisa. Itu menunjukkan kebodohanmu dalam berilmu. Dalam ilmu usul ada istilah tarhun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi af'alin minal af'al laisa dalilan ala hurmatihi. Bukan berarti yang tidak ada di zaman Nabi, yang Nabi tidak melakukan, lalu benda itu, amalan itu langsung hukumnya menjadi haram. Bukan begitu cara berfikirnya. Selama dia tidak bertentangan dengan sunnah, dengan Quran, maka tidak bisa diharamkan. Bujur? Bujur. Nih, kalau begini
dalilnya bahaya. Yang nggak ada di zaman Nabi, yang Nabi nggak pernah amalkan, haram, dubul. Saya kasih contoh. Biar mereka senjata makan tua. Iya, mantap. Bapak Ibu, Nabi makan pakai apa? Sama. Tangan dong. Iya. Saya tidak menemukan satu riwayat hadis Nabi makan pakai sumpit. Iya. Jangankan sumpit, zaman Nabi sendok garpu tidak ada. Apakah kita sekarang ada sendok dan garpu? Lalu karena nggak ada di zaman Nabi, nggak pernah dipakai Nabi, nasib sendok dan garpu langsung diharamkan. Bungun. Haramnya sendok, garpu tergantung bahan apa yang membuat yang sendok itu terbuat dari banyak. Bujur. Kalau bahannya halal, sumpit dari kayu, nggak bisa diharamkan. Jelas. Tambah contoh lagi. Bapak Ibu, saya tidak menemukan satu hadis pun Nabi makan di atas meja. Zaman Nabi, jangankan Nabi punya meja makan, Nabi itu mimbar saja, last minute itu dibikinkan sahabat. Mimbar saja, sahabat yang bikin. Enggak ada mejanya, betul? Lalu Nabi makannya sehat. Lalu kalau sekarang kita makan di restoran, di rumah, di kantor, pakai meja. Apakah nasib meja itu langsung jadi haram? Karena nggak ada di zaman Nabi, karena nggak pernah dipakai oleh Nabi. Bujur. Bukan begitu cara memahami ilmu. Maula mereka tidak terima. Mereka langsung membantah. Habib, yang kami maksudkan itu yang berhubungan dengan agama. Kalau sendok kan berhubungan dengan dunia, meja kan berhubungan dengan dunia. Yang kami maksudkan amalan, perbuatan yang berhubungan dengan agama yang tidak ada di zaman Nabi. Nabi tidak melakukan. Itu yang kami nggak mau, haram. Sengaja saya kasih contoh itu biar dia kemakan umpan dari saya. Habib bilang, wih, mantap. Saya pancing dia bilang maunya agama. Baik, kamu mau saya kasih contoh yang berhubungan dengan agama? Oke. Saya mau tanya dulu kamu, tauhid itu agama bukan? Agama, Habib. Oke. Apakah di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka pernah membagi tauhid jadi 3 yang kalian bagi sekarang? Rububiyah, asma wa sifat. Apakah Nabi pernah membagi tauhid jadi 3? Hadirkan dalilnya. 1 hadis saja. Kalian lebih parah. Kami masih mending, masih berhubungan dengan yang sunnah. Ini kalian sudah akidah tauhid bagi 3. Ada hadisnya? Nggak ada. Giliran sifat 20 yang kita amalkan, wujud kidam bako, dia bing-abing angkat. Giliran dia membagi tauhid jadi 3 boleh. Padahal kidam, wujud, bako, sifat 20 lebih dahulu sebelum mereka. Ibu tahu nggak yang menentukan teori wujud kidam bako itu zamannya Asy'ari. Itu zaman persis setelah salaf. Batas salaf itu tahun 300 Hijriah. Setelahnya itu Asy'ari. Nah, sementara teori tauhid yang mereka bagi 3 itu tahunnya tahun 600 Hijriah sampai 700 Hijriah.
Sifat 20 tahun 300 Hijriah lebih. Yang tauhid dibagi 3 itu imam mereka Syekhul Islam katanya Ibn Taimiyah itu tahun 700 Masehi. Lebih dulu kita salah. Sementara dia ngaku-ngaku kami salah, kami salah. Walau jarang. Padahal dia bukan salaf. Ngarang banget. Betul. 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 Ya cukup saya bilang segini. Saya kasih lagi contoh lagi tentang agama. Saya bilang saya mau tanya. Zakat itu zakat fitrah ibadah bukan? Ibadah. Oke. Zaman Nabi ada nggak zakat fitrah pakai beras? Mau nanam di mana? Ke pagi. Pagi kurma, Paul. Tapi kalau kita mau pakai kurma, kapan zakat ini bisa terlaksana? Maka dikiaskan pakai makanan menurut tempat masing-masing. Betul? Betul. Pakai beras. Betul? Betul. Oke. Zaman Nabi, saya tanya, ceramah itu ibadah bukan? Ibadah. Dalilnya kita faham semua. Ad-dinun nasihat. Ad-dinun nasihat. Nasihat itu adalah agama. Saya mau tanya, ada nggak hadisnya ketika Ramadan sebelum tarawih Nabi kultum, sahabat kita kultum dulu ya? Atau setelah tarawih kultum, kuliah 7 menit? Mana ceritanya? Mana hadisnya? Ada nggak? Apakah kultum sebelum tarawih, setelah tarawih nggak pernah dilakukan Nabi? Itu langsung jadi haram orang ngadain kultum di masjid. Nggak begitu cara memahami dalil. Betul? Betul. Bahkan Bapak Ibu saya tidak menemukan satu dalil pun Nabi pernah sholat tarawih full 1 bulan di masjid. Nggak pernah. Sekarang orang Ramadan 1 bulan full di masjid. Apakah orang yang sholat Ramadan tarawih full yang jadi haram karena nggak pernah dilakukan Nabi? Bukan begitu cara memahami dalil. Bujur. 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 Bujur benar. Dasar Wahabi Salafi merasa kayak paling alim, paling pintar, paling hebat. Padahal mereka penuh kebohongan. Bapak Ibu mohon maaf, organisasi ulama dunia sudah memutuskan Wahabi Salafi itu aliran yang justru sesat dan menyesat. Iya, betul. Maula Salli wa sallim daiman abadan ala Jadi percayalah apapun yang diajarkan guru-guru kita, mereka sudah berlandaskan dalil. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kebaikan yang tadi kita niatkan kepada arwah-arwah kita akan disampaikan oleh Allah. Singkat pada episode terakhir. Woi, woi, gaya. Kalau ngomongin Wahabi memang terasa jadi haus. Iya. Wahabi ini merasa kayak paling pintar, paling hebat. Saya pernah ceramah, mau mulai ceramah dikasih kursi, saya duduk. Contoh. Yang ceramah siapa? Iya. Dengerin aja. Nanti saya laporkan dengan Ferdi Sambo. Dan saya lagi ceramah. Saya disiapin kursi, saya duduk. Begitu saya duduk, saya ngerasa nggak sopan. Ternyata di samping saya ada kori sebelum saya sudah baca Quran. Qurannya masih ditaruh di bawah. Pakai apa itu? Pakai kayu itu apa namanya? Rihal, rihal. Dampar. Didempar ya. Rihal didempar sama. Dampar lu. Qurannya ditaruh di dampar di bawah. Saya kan nggak enak sejajar dengan kaki dong. Adab dong. Dari kecil kita diajarin datuk-datuk kita
Kalau ada yang benda-benda mulia, muliakan. Kalau ingin dapat kemuliaan dan keberkahan darinya, saya ambil Qurannya. Ini contoh, saya ambil. Karena dari dulu kita terbiasa kalau lihat Quran, mau kulitnya sekalipun kita cium. Betul? Betul. Kebiasaan. Betul. Bisa itu kan karena biasa. Iya. Kita cium Quran. Saya cium. Woi. Yang dicium di sini yang ngerasa di sana. Ada masalah. Iya. Masa. Tegangan tinggi. Iya. Boy, saya cium. Begitu saya cium, kan saya nyiumnya pakai mulut saya, nggak pakai mulut dia. Iya. Tiba-tiba dia yang kebakaran jenggot. Langsung merasa kayak paling alim, paling pintar, paling hebat. Nggak punya adab lagi, motong orang lagi mau ceramah. Kan nanti kalau nggak suka kan nanti ada forum tanya jawab, kan bisa ditanya. Atau pas pulang, Habib maaf ya, kalau saya mungkin ilmunya minim. Habib tadi saya lihat Habib nyium Quran. Habib dalilnya mana, kitabnya mana, ajarkan ke saya. Kan enak begitu. Nampak Wahabi ini memang jadi masalah. Sombong kadang-kadang. Dia langsung berdiri. Habib, bid'ah. Tidak ada kitabnya, tidak ada ulamanya yang pernah membolehkan. Saya tanya, hebat kamu. Kamu belajar di mana? Ya, sebutkanlah nama guru-gurunya. Doktor semua. Salah satunya teman saya sendiri, Dr. Khalid Basalamah. Gurunya salah satunya. Saya bilang, siapa gurumu? Dr. Khalid Basalamah. Kamu tanya Dr. Khalid, pernahkah dia seperti kamu? Berdebat seperti saya. Gurumu saja nggak berani, kamu kok sosok hebat kan? Dan nggak punya adab kamu. Betul? Betul. Gurumu yang kamu sebutkan tadi namanya doktor, itu pernah saya kirim WA, saya tantang debat ketika dia mengkafirkan ayah ibu Nabi dalam satu majlis. Saya nggak terima, kakek-kakek saya dikafirkan. Saya tantang mereka, saya kirim bukunya, dalilnya, halamannya, bukunya, pengarangnya. Dia nggak jawab tantangan saya. Guru kamu, apalagi kamu, bukan level saya kamu. Iya. Orang Betul. sombong kan mesti sombong. Iya, mantap. Belum tahu dia. Ajib. Saya sampai kesel dengan salah seorang gurumu. Dia tidak merespon dakwah saya. Akhirnya saya kesal. Saya tulislah kalimat yang menusuk hatinya mungkin. Saya bilang, kalau seandainya laukana Rasul indana, kalau Rasul ada sekarang, turun surat khusus menampar kebodohanmu yang berani kurang ajar dengan ayah ibu Nabi, kamu katakan di dalam neraka. Betul? Betul. Langsung dibelok. Kan takut berarti. Betul? Betul. Apalagi cuma kamu anak baru kemarin. Siapa bilang nggak ada kitabnya? Saya bilang, sini kamu. Kalau gurumu nggak mengajarkan kamu, saya ajarkan. Kalau gurumu yang doktor tadi dari luar negeri nggak ngasih tahu kitabnya, saya yang ngajarin kamu. Berarti gurumu gagal mendidik kamu. Atau jangan-jangan gurumu bodoh atau membohongi kamu. Sebenarnya ada kitabnya tapi nggak disampaikan. Sekarang kamu diusir, saya ajarkan terkait tentang menyium Al-Quran. Mana dalilnya? Mana kitabnya? Kamu beli kitab judulnya Wafa'ul Wafa bi Akhbari Daril Mustafa, jilid keempat, halaman 242. Nih bukannya kan begini, 242. Itu nggak dicolok matanya. Catat. Kamu tahu ini kitab karangan siapa? Bukan karangan ulama beleng-beleng. As-Sam'udi, ulama besar di abad ini. Sebelum ulama-ulama Wahabi kalian. Gak cukup saya kasih satu kitab. Itu nama kitab kedua. Kamu beli kitab namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran, karya Az-Zarkashi.
halaman 291. Saya baca. Tadi kamu bilang, gurumu bilang gak ada sahabat yang mencium-cium Quran. Tadi gurumu mengajarkan kamu gak ada kitabnya. Sekarang saya hadirkan kitabnya. Kalau nggak mau, saya belikan kamu. Kalau kamu nggak ada. Kalau gurumu nggak punya, saya kirimkan bukunya. Mau ngecek di pustakaan saya, semua bukunya ada. Lengkap dengan halamannya saya kasih. Kalau kamu bilang gak ada ulama yang membolehkan, berarti gurumu bodoh, mengajarkan kamu kebodohan atau menyembunyikan kebenaran. Ada ulama-ulama hebat di zaman itu bermadzhab Syafi'i, ulama terkenal di abad itu, mereka semua sependapat jawazu takbilil mushaf, dibolehkan mencium mushaf seperti dikiaskan ada sahabat pernah mencium mimbarnya Rasulullah, seperti mencium Hajar Aswad, karena kita meyakini benda itu mulia dan dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Atau pernah dicium Rasulullah. Kalau tadi kamu bilang gak ada sahabat yang mencium, kamu buka kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran halaman 291. Ada sahabat Nabi namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal. Itu dia pegang mushaf. Bukan cium lagi, dia taruh di kepalanya. Sambil teriak, hada kalam Rabbi, hada kalam Rabbi. Ini firman Tuhanku, ini firman Tuhanku. Dicium-cium. Bukankah ini sunnahnya para sahabat? Kata kamu salafi nggak ngamalin kecuali Quran dan sunnah. Pembohong kamu. Iya. Sunnahnya ada, kamu nggak amalin. Betul? Betul. Betul. Betul sekali. Jelas? Jelas. Buka kitab Wafaul Wafa bi Akhbari dari Mustafa. Bahkan ulama mereka sendiri yang terkenal Imam Ahmad bin Hambal nggak pernah mengharamkan dan membid'ahkan. Kalian cuma pengikut berani mengharamkan. Ngaji lagi ngaji. Ulama kalian membagi jadi 3 hukumnya. 1, membolehkan. 2, istihbab, malah mensunahkan. Yang ketiga, ulama kalian tawakuf. Dia nggak berkomentar, nggak membolehkan, nggak menyalahkan. Ulama kalian aja yang hebat itu, dia nggak berkomentar. Kalian bukan ulama, bukan imam mazhab, berani mengkomentari dan mengharamkan. Namanya bungun-bungun bintang. Alhamdulillah. Iya, mantap. Wahabi memang begitu. Kita nyium-nyium batu nisan kuburan, langsung video kita diambil, ditayangkan di akun sosial dia, dikomentari, inilah kesyirikan, bid'ah, tidak ada kitabnya, tidak ada sahabat Nabi yang pernah mencium batu nisan. Bapak Ibu, terkait mencium batu nisan, saya punya kitabnya. Beli kitab Al-Mustadrak ala Sahihain jilid kelima halaman 418. Karya Al-Hakim An-Naisaburi. Di sana ada loh sahabat Nabi namanya Ayub Al-Ansari mencium batu nisan Nabi. Lalu ditarik lehernya oleh sahabat namanya Marwan. Apa yang kamu lakukan? Marwan nggak tahu kalau yang ditarik ini Ayub Al-Ansari, ulama yang besar, sahabat Nabi yang besar. Begitu Ayub membalikan badannya, Marwan gemetar. Menggetar. Bahasa Inggrisnya menggitir. Banyak orang Inggris di sini. Ya, betul sekali. Lalu Ayub Al-Ansari langsung berkata kepada Marwan, "Jitu li Rasulillah wala atil hajar." Dengarkan Marwan, aku kesini karena Rasulullah, bukan karena batunya. Yang kucium ini adalah Rasulullah. Karena dalam kitab lain, semua yang nyambung-nyambung batu ketemu tanah ketemu dengan itu berhubungan Pak dengan yang di dalamnya. Mencium itu sama saja mencium yang ada di dalamnya. Jujur. Aku sedang Ayub Al-Ansari sedang mengekspresikan kerinduannya seolah-olah sedang mencium Rasulullah. Dia bilang gak ada sahabat yang mencium nisan. Ada, kitabnya ada. Mereka bilang gak ada kitabnya. Apalagi kebohongan Wahabi saya bongkar. Termasuk Dr. Khalid Basalamah. Dalam video YouTube-nya dia bilang, ketika ada yang Habib Umar menyiram kuburan, ketika ada para habaib menyiram kuburan, ketika kita menyiram kuburan, lalu ada yang bertanya, dia jawab, gak ada sunnahnya, gak ada kitabnya, Nabi gak pernah menyiram kuburan, bid'ah haram. Dokter loh Pak, S3 loh. Jadi saya titip pesan ya, orang pintar belum tentu benar. Orang benar udah pasti pintar. Iya. Ulama-ulama kita dulu ada gelar
tapi benar. Betul? Betul. Itu pun pakai LC, pakai doktor itu bina. Itu kan berhubungan dengan agama. Dia kan kuliahnya kuliah nomor urut jurusan agama, berarti gelarnya berhubungan dengan agama. Itu juga bina. Bujur? Iya. Bujur? Bujur sekali. Bujur? Betul. Menjilat ludah sendiri. Bun, nyiram kuburan katanya nggak ada kitabnya. Saya ada kitabnya. Saya beli kitabnya dari Mesir. Karya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, halaman 150. Judul kitabnya Nihayatuz Zain. Saya punya kitab. Beli. Terkait nyiram kuburan, kitabnya Nihayatuz Zain. Satu jilid. Halaman 150. Di sana disunnahkan malah. Wa yundabu rasyal qabr bima'in barid. Disunnahkan ibu-ibu, bapak-bapak menyiram kuburan dengan air dingin. Fala ba'sa bi qalilin bima'il wardi. Enggak apa-apa sekali-kali sedikit-sedikit pakai air kembang. Ini dalilnya air kembang. Nyiram kuburan pakai air kembang ada di kitab Nihayatuz Zain karya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Enggak ada apa-apanya dengan ulama mereka. Imam Nawawi itu ulama besar di Mekah. Betul? Dari Indonesia dulunya. Kan ulama Indonesia banyak yang jadi guru besar di sana dulu. Sebelum Wahabi ada, Pak. Sebelum Wahabi ada. Seperti Abdul Samad Al-Falibani, Al-Minan Kabawi, Nawawi Al-Bantani, ulama besar. Nah, boleh nyiram kuburan dengan air kembang. Apa manfaatnya? Fa innal malaikatu tuhibbu raihatat thayyibah. Malaikat itu senang dengan bau-bau yang harum. Makanya ibu kalau orang maulid suka naruh bunga kan? Ya. Tahu nggak? Itu cara cerdas orang ulama kita zaman dulu. Kalau makhluk kayak kita, cara ngundangnya lewat WA, cara ngundangnya lewat surat. Tapi makhluk malaikat cara ngundangnya dengan yang harum-harum. Itu ngundang malaikat. Kalau malaikatnya datang semua, terpanggil ngumpul, aminmu diijabah. Karena yang ikut mengaminkan malaikat. Doamu cepat naik karena yang ikut mengaminkan malaikat. Bujur? Mana mungkin ulama kita mengamalkan apapun kalau tidak berlandaskan dengan dalilnya? Bujur? Bujur. Lalu dia bilang gak ada kitabnya, saya bantah ada kitabnya. Dia bilang gak ada hukumnya sunnah. Sekarang dia bilang Nabi gak pernah menyiram kuburan. Pernah. Nabi pernah nyiram kuburan. Kuburan siapa?